Tahukah, kamu setiap Injil dalam Alkitab menyajikan potret Yesus yang unik? Injil Yohanes, misalnya, menggambarkan Yesus sebagai firman Allah. Tapi hari ini, kita akan fokus pada Injil Matius, yang menekankan potret Yesus sebagai Mesias, Sang Raja, yang dinantikan bangsa Israel. Kata Mesias sendiri berarti yang diurapi. Dalam tradisi Ibrani, ini bisa merujuk pada nabi, imam, atau raja. Seiring waktu, gelar ini secara khusus menunjuk pada seorang figur raja yang akan datang untuk membebaskan Israel. Jadi, Mesias adalah Raja Israel, sekaligus representasi atau wakil dari seluruh bangsa Israel. Pesan inilah yang ingin disampaikan Matius melalui kisah Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir. Pernahkah kamu sadar kalau peristiwa ini sangat mirip dengan sejarah bangsa Israel? Kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah peristiwa terpenting dalam sejarah mereka. Itu adalah momen di mana Allah menyelamatkan umatnya dan memperbarui perjanjiannya dengan mengalami peristiwa serupa pergi ke Mesir dan kembali lagi Yesus sebagai representasi Israel menggenapi sejarah bangsanya. Peristiwa ini diawali saat orang-orang Majus datang mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Hal ini membuat Raja Herodes sangat terganggu. Setelah orang Majus pulang tanpa memberitahu Herodes di mana Yesus berada, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi. Ia menyuruh Yusuf untuk segera membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir karena Herodes berniat membunuh sang anak. Mereka pun tinggal di Mesir sampai Herodes wafat. Setelah Herodes meninggal, malaikat Tuhan kembali muncul dalam mimpi Yusuf di Mesir. Kali ini, ia menyuruh mereka untuk kembali ke tanah Israel. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan melalui Nabi Hosea dari Mesir. Kupanggil anakku. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, sejati yang mengulangi dan menyempurnakan sejarah Israel. Namun, ada sisi tragis dari kisah ini. Dalam kemarahannya, Herodes memerintahkan pembantaian semua anak laki-laki di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Matius menghubungkan peristiwa mengerikan ini dengan nubuat Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak kenannya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Mengapa Matius mengutip Yeremia? Jika kita membaca keseluruhan Yeremia 31, setelah ayat tentang tangisan Rahel itu, kita akan menemukan janji pengharapan, pemulihan, dan perjanjian baru dari Allah. Jadi, meskipun ada duka yang mendalam akibat kekejaman Herodes, Matius ingin menunjukkan bahwa melalui Yesus, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Penderitaan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dari sanalah muncul harapan baru dan keselamatan. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita sekarang? Yesus, Sang Mesias, dan Raja kita, pernah menjadi seorang pengungsi. Keluarganya harus melarikan diri dari kekerasan dan ancaman politik untuk bertahan hidup. Ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita di tengah dunia yang masih dipenuhi jutaan pengungsi akibat perang, penganiayaan, atau kesulitan ekonomi. Bagaimana kita bisa meneladani Yesus dalam hal ini? Bagaimana gereja bisa menunjukkan keramahan di tengah dunia yang seringkali bersikap xenofobia atau takut pada orang asing? Kisah ini memanggil kita untuk membuka hati dan tangan kita untuk melihat wajah Kristus dalam diri para pengungsi dan migran. Dengan menyambut mereka, kita sebenarnya sedang menyambut Kristus sendiri. Mari kita menjadi komunitas yang penuh kasih dan ramah, mencerminkan hati Sang Mesias yang pernah menjadi orang asing di negeri orang. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Tuhan memberkati.